Katolik dapat berdiri dengan megah. Perjalanan menyusuri kota bersejarah Istanbul berlanjut ke Galata Tower. Menara setinggi 66,9 meter ini dibangun oleh orang Genoa yang tinggal di Galata, sebuah daerah di seberang kota kuno Konstantinopel yang dipisahkan oleh Golden Horn. Dari atas menara ini, saya bisa melihat daratan Asia, Selat Bosporus, Laut Marmara, dan kota kuno Konstantinopel. Sejenak terbayang deretan kapal yang sedang berparade untuk menembus pertahanan kota Konstantinopel. Lewat kawat inilah, puluhan usaha penaklukan kota Konstantinopel selalu gagal karena tak mampu menembus Golden Horn. Kalau ini menjadi incaran para penyerbu lantaran berujung di titik pertahanan kota Konstantinopel yang paling lemah. Dahulu, di dekat menara ini pernah berdiri sebuah menara lain. Menara Galata Lama memiliki rantai yang tersambung dengan menara kota Konstantinopel di seberang teluk untuk menghalangi laju kapal yang ingin masuk ke dalam Golden Horn. Sayangnya, menara itu akhirnya hancur dibom oleh pasukan tentara salib. Oke, ini adalah jembatan Galata, salah satu jembatan yang menghubungkan kota Konstantinopel dengan bagian lain di seberang sana. Nah, dulunya jembatan ini di bawahnya ada rantai yang sangat besar dan panjang digunakan untuk menutup jalan kapal yang menuju masuk ke dalam Golden Horn ini. Jadi kota Konstantinopel ini sejak ribuan tahun sudah diserang oleh bangsa Ottoman dan sudah sekitar 32 kali penyerangan tidak pernah berhasil. Dan suatu saat Sultan Mehmed punya cara. Jadi dia, karena kapalnya nggak bisa lewat sini, dia bawa kapalnya lewat ke sana, masuk ke darat. Jadi kapalnya itu naik ke darat, dibawa sampai turun ke sini. Jadi ada sekitar belasan kapal masuk ke dalam dan dimulailah perang merebut Konstantinopel selama sekitar 50 harian. Setelah itu kota Konstantinopel jatuh. Inilah jembatan Galata, salah satu jembatan yang menghubungkan daerah Sultan Ahmed dengan daerah Beyoğlu di daerah Istanbul yang lebih modern. Jembatan ini menjadi simbol hubungan antara dua budaya yang berbeda, di mana daerah Beyoğlu merupakan tempat tinggal bagi warga non-muslim, para pedagang, dan diplomat. Jembatan ini dilewati bis, tram, mobil, dan pejalan kaki yang ingin melintasi Golden Horn. Pagi dan sore hari menjadi waktu tersibuk di kawasan ini, termasuk lalu lintas lautnya. Barisan kapal feri hilir mudik mengangkut warga Istanbul yang hendak pulang ke wilayah Asia setelah bekerja di Istanbul bagian Eropa. Tak hanya itu, di sepanjang jembatan, puluhan pemancing setiap harinya berdiri dengan sabar untuk menangkap ikan makarel. Mereka adalah warga lokal yang biasa mencari ikan makarel untuk dijual kembali pada para penjaga ikan di sekitar Golden Horn. Ikan makarel memang banyak ditemui di Laut Marmara dan Selat Bosporus. Ikan ini dapat menghangatkan tubuhnya dengan baik dengan gerakan otot-ototnya sehingga dapat hidup dengan mudah di daerah yang dingin. Kalau terlalu kecil seperti ini, biasanya ikan-ikan ini akan dibawa pulang untuk digoreng dan disantap bersama keluarga. Ini luar biasa ya, jadi pancingannya cuma ditinggal aja, dikasih umpan, ditaruh aja, set, ditunggu mungkin sekitar nggak sampai 5 menit dan ikannya udah nempel. Karena bukan laut Marmara ini, Golden Horn ini banyak sekali ikan, ada ikan makarel, ini salah satunya. Nah, ikan ini akan dibawa pulang, digoreng, lalu dimakan. Tapi sebetulnya musim ini bukan musim yang baik, jadi ikannya cuma segini. Tapi kalau nanti musimnya bagus, sekitar bulan-bulan September, kita bisa dapat ikan yang sebesar begini, right? Sebesar ini. Jadi, kalau mau ikan yang gede, di bawah jembatan ini, ada banyak restoran yang menyajikan menu ikan makarel. Kita ke sana langsung. Ada puluhan restoran yang berjajar di tingkat 2 jembatan Galata, dan mereka memiliki satu kesamaan, yaitu menjual menu ikan makarel. Ini menu kita hari ini. Ini ikan makarel. Jadi dulu ceritanya gini nih, jembatan ini kan semua terbuat dari kayu nih. Dari ujung sana sampai ujung sana dari kayu, dan suatu hari ada yang masak ikan panggang, kemudian jadi kebakaran dan jembatan kayu ini terbakar habis. Oleh karena itu ada peraturan, nggak boleh masak ikan bakar dan semua ikan harus dipanggang di atas wajan sehingga terbentuk teksturnya seperti ikan asap, jadi nggak hangus. Enak juga sih.
makan makanan ini daging lembut banget. Jadi dimakan, sebenarnya rasanya nggak terlalu banyak sih, nggak terlalu banyak rempah. Jadi cuman ada rasa asam sedikit dan rasa karakter ikan yang dibakar, ada rasa-rasa sedikit aroma-aroma sedikit hangus, tapi itu aroma yang bikin rasanya jadi luar biasa. Bisa dikatakan, setiap sudut kota Istanbul memiliki sejarahnya masing-masing. Seperti bangunan ini. Posisi kota Konstantinopel yang berada di tengah Laut Marmara dan Golden Horn menjadikan daerah ini sulit air. Inilah yang menyebabkan daerah Konstantinopel tidak pernah dihuni, hingga akhirnya dibuka oleh Kaisar Bizas pada tahun 667 sebelum Masehi. Salah satu cara dilakukan Kaisar untuk membuat kota Konstantinopel ini memiliki air adalah dengan membangun aqueduct atau saluran air. Saluran air ini berasal dari hutan Belgrad sekitar 30 km ke arah utara. Dan karena daerah Istanbul ini berundak-undak, sehingga air bisa turun ke bawah, maka dibangun aqueduct itu setinggi 30 meter dari permukaan tanah. Air bisa mengalir dari atas ke bawah, menuju ke penampungan air di sana, daerah bisa ambil dari sana. Selanjutnya, air disimpan dalam waduk besar yang dapat menampung air berkapasitas 80.000 meter kubik. Inilah salah satu hal yang saya suka dari Istanbul. Semua hal yang saya pelajari di buku pelajaran sekolah seolah hidup dan bercerita di hadapan saya. Karena udah kosong nih, karena saya buat main. Jadi anak-anaknya suka main di sana, dia di sana. What is it? Penasaran dengan bangunan yang lebih modern, saya menuju ke daerah Istiqlal di daerah Beyoğlu untuk mengunjungi rumah ibadah Katolik terbesar di Istanbul, Gereja Santo Antonius Padua. Gereja ini dibangun dengan gaya Venesia pada awal abad ke-20 di atas reruntuhan gereja dengan nama yang sama yang pernah dibangun 200 tahun sebelumnya. Daerah Istiqlal di Beyoğlu memang dihuni oleh banyak keturunan Genoa dan Venesia yang datang ke daerah Galata sejak zaman Bizantium. Pada abad ke-20, jumlah mereka bahkan telah mencapai 40.000 orang. Para pemukim asal Genoa memang memiliki hubungan yang baik dengan kerajaan Ottoman. Mereka pula lah yang menyarankan Sultan Bayezid II untuk memakai jasa Leonardo da Vinci dalam merancang jembatan Galata. Ada banyak suku dan banyak bangsa yang tinggal di Turki, dan sebagai negara dengan mayoritas Muslim, Turki juga mengedepankan toleransi antar umat beragama. Karena saat di sini, sebuah gereja Katolik dapat berdiri dengan megah.